Shalom. Hari ini kita akan belajar dari Kolose 2 ayat 8 sampai 15 yang saya beri judul perlu mengetahui dan berhati-hatilah. Rintan Puspitasari menulis dalam sebuah artikel di kompas.com yang berkata begini. Artis Kiki Amelia ungkap kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang pernah dialaminya di pernikahan pertama. Kiki tak bisa menutupi kesedihan ketika menceritakan KDRT yang pernah dialaminya. Kiki pernah menikah dengan Marcus Horizon, kiper timnas Indonesia di tahun 2010 dan bercerai di tahun 2012. KDRT yang dialaminya benar-benar luar biasa ke fisik, kata Kiki. Susah sembuh dari hubungan toksis seperti itu. Kiki mengatakan, aku salah pilih dahulu. Tak kupikir dia seperti itu. Tetapi aku berharap pilihanku kali ini adalah pilihan yang benar ketika dia mau menikah kembali. Saudara, salah pilih bisa merugikan, bahkan menghancurkan atau penderitaan akibatnya. Karena itu sangat penting untuk mengetahui sosok dengan benar untuk mencegah sebuah kehancuran. Perlu mengetahui sehingga bisa berhati-hati. Itu terdapat di dalam ayat 8 hal senada yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Kata blepete itu secara literal diterjemahkan kalian lihatlah. Bahasa Indonesia menerjemahkan berhati-hatilah, itu bagus. Dalam bahasa Yunani ini adalah kalimat perintah di mana Paulus sedang menunjukkan adanya sesuatu yang pasti terjadi pada waktu itu bahkan di masa depan. Lihatlah agar bisa mengetahui dengan benar dan bisa berhati-hati. Dari konteks dekatnya, Paulus mau jemaat bertumbuh dengan benar ayat 6-7. Agar pertumbuhan itu benar perlu tahu. Karena ada dua ajaran yang sedang berkembang pada waktu itu. Itu yang sedang diajarkan Paulus di dalam teks ini. Itu bisa menumbuhkan dan juga bisa menghancurkan. Apa ajaran yang sedang berkembang pada waktu itu untuk diketahui sehingga bisa berhati-hati? Yang pertama ayat 8 dia katakan ada ajaran yang dapat menghancurkan iman. Ajaran itu adalah filsafat kosong dan palsu. Itu adalah sebagian dari ajaran gnostisisme. Ajaran filsafat kosong dan palsu ini mengajarkan tiga hal, saudara. Satu, berdasarkan tradisi manusia. Itu adalah ajaran turun-temurun. Ini lebih bersifat tradisi budaya. Orang-orang yang memuliakan masa lampau. Ajaran ini sampai pada penolakan Yesus adalah Allah. Praktek keagamaannya lebih menonjolkan budaya, bukan Tuhan lagi. Yang kedua, prinsip-prinsip dunia, roh-roh dunia yang frasa yang dibuat di situ. Ini penuh dengan khayalan dan mimpi, lebih dikenal dengan asketisme, ilmu kebatinan. Prinsipnya adalah ajaran awal yang didapat itu selalu benar. Sebelum Kristus, kebatinan atau menyembah roh-roh dunia sudah ada, jadi nggak bisa digantikan. Itu salah. Yang ketiga, ajaran yang berkembang itu, filsafat kosong dan ajaran palsu itu tidak berdasar Kristus. Hal ini lebih mengarah kepada pengandalan penalaran dan pengalaman. Kristus tidak cukup masuk akal, bahkan dari pengalaman untuk dipercayai. Dalam sebuah talk show, Cak Lontong berkata seperti ini. Orang tua harus memberi nasihat kepada anak sebelum ia jatuh, walaupun orang tua itu belum mengalaminya. Contohnya, orang tua menasihati anak untuk hati-hati, awas digigit ular. Orang tua tidak harus digigit ular dulu baru menasihati anak. Demikian juga Paulus sadar ajaran-ajaran tradisi, prinsip duniawi, penalaran, pengalaman berkembang dalam jemaat Kolose. Pengetahuannya itu membuat dia segera memberi nasihat dalam nada perintah sebelum jemaat itu jatuh ke dalam ajaran yang tidak benar tersebut. Karena terkadang jika sudah jatuh, sulit untuk bangun dan kembali. Menyiasati sebelum jatuh lebih baik dilakukan demi menjauhkan kesulitan. Sehingga Paulus memberi perintah untuk berhati-hati dan mengetahui bahwa ajaran itu adalah ajaran yang salah.
Ajaran yang kedua adalah ajaran yang benar, ayat 9 sampai 15 dibuat Paulus di situ, itu menyingkapkan tentang ayat 9, Kristus itu adalah kepenuhan Allah. Kristus itu adalah Allah. Apa buktinya yang ditunjukkan sama Paulus di dalam teks-teks ini? Yang pertama buktinya adalah Yesus itu adalah kepala pemerintah dan penguasa, ayat 10. Sama seperti Allah adalah kepala pemerintah dan penguasa. Teks ini adalah pengulangan dari Kolose 1 ayat 18 yang dikatakan dia kepala tubuh, dia yang sulung, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Pengulangan ini merupakan penegasan Yesus adalah Allah, sama-sama yang utama. Kepala dan penguasa lebih diutamakan. Yesus memiliki itu. Yang kedua, ayat 11, Yesus menyunat dari dosa, sama seperti yang Allah dapat lakukan. Ini menunjukkan kepada sunat hati, seperti yang ada di Roma 2 ayat 29. Yang sejati sunat hati menandakan dosanya diampuni. Allah yang dapat melakukan pengampunan itu. Paulus mau menunjukkan bahwa Yesus juga dapat melakukan itu dengan kematiannya di salib untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Yang ketiga ayat 12 sampai 14, dia mengatakan Yesus mengubur, membangkitkan, menghidupkan, mengampuni, sama seperti yang Allah dapat lakukan juga. Frasa ini maksudnya Kristus yang menyunat dosa itu dan menguburkan dosa-dosa itu sama dengan pengampunannya yang dipakukannya di salib. Tetapi tidak hanya dipakukan mati, tetapi Yesus bangkit, yang membangkitkan orang percaya juga dan memberikan kehidupan yang baru. Sama dengan yang Allah bisa lakukan, Yesus melakukannya. Ini menegaskan Yesus adalah Allah, kepenuhan Allah itu. Yang keempat, ayat ke-15, Yesus menang sama seperti Allah, selalu menang, tidak akan pernah kalah. Kebangkitannya menandakan kemenangannya atas dosa dan maut itu, dan ia dinyatakan menang, dan semua umat yang percaya juga diberi kemenangan. Ajaran yang benar yang sedang diajarkan Paulus kepada jemaat Kolose adalah yang menegaskan Kristus yang datang mati di salib, bangkit, naik ke surga, adalah Allah sejati yang patut dan seharusnya dipercayai, yang utama. Kalau ada ajaran yang merendahkan Kristus, itu sesat, bidat. Seperti sebagian ajaran gnostik yang ada di atas, filsafat kosong dan palsu itu sesat di dalam ajaran Paulus. Saudara, beberapa waktu lalu di NTT ada iklan yang berkata sumber air so dekat. Lama mereka menanti tentang sumber air itu, tetapi syukur ada kebaikan dari Tuhan melalui pemerintah, air itu boleh ada di sana sehingga mereka dapat mengkonsumsi air dengan baik. Sampai kepada tahap anak-anak, air yang lama dinanti itu, ketika mereka mau ambil air sekalipun jaraknya jauh, mereka tidak akan salah jalan. Karena apa? Sudah tahu arah ke sumber air itu. Maka secara detail jalan ke sana dihafal luar kepala. Tak perlu diajari karena sudah tahu, karena ada dekat di hati. Itu yang diajarkan Paulus. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Harusnya kita selalu dekat kepadanya, sehingga bisa mengetahui secara detail tentang dia dan bisa bertahan dan tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh orang lain, ajaran-ajaran lain. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah label yang ada di mall atau pasar atau supermarket yang sering berkata begini: barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Hati-hati dengan ini. Ini juga boleh menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati, kita bisa tertipu dengan imitasi yang kadang kita pikir itu asli. Imitasi tampak sekilas asli, menggugah hati sehingga kita tertarik untuk membeli. Tetapi harus hati-hati, karena salah beli bisa membuat kecewa, bahkan sakit hati. Karena terkadang barang yang sudah dibeli tak dapat dikembalikan. Ketahuilah, ada ajaran yang menghancurkan iman,
menarik seperti asli, seperti menguatkan jati diri yang sebenarnya menuju kehancuran diri. Ada ajaran yang benar, terkadang tertolak, bahkan tak masuk akal, tapi menghantarkan kepada kekekalan. Perlu kita semua pada masa ini juga mengetahui ajaran-ajaran itu. Ajaran yang bisa menghancurkan, ajaran yang bisa menumbuhkan kita. Dan bertahanlah dalam ajaran yang benar. Dan hati-hatilah terhadap ajaran yang menyimpang. Selalu dekat kepada Tuhan. Kita akan terselamatkan, kita akan tertolong untuk menghindari semua ajaran yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita, Tuhan beserta kita, Tuhan menjaga kita. Amin.